Ahoy, pemirsa celoteh. Kota Praha terkenal dengan begitu indahnya bangunan-bangunannya dan menarik banyak orang untuk mengabadikannya dalam jepretan kamera. Tamu kita kali ini adalah diaspora yang tinggal di Kota Praha sudah sekitar 5 tahun dan dia berprofesi sebagai fotografer. Bagaimana kecintaan dia terhadap fotografi dan bagaimana awal dia pindah ke Kota Praha. Mari kita celoteh bareng dengan John San. Yes! Hey, apa kabar bro? Baik. Gimana? Lagi ngapain aja nih? Lagi ngisi waktu aja nih. Maklum pandemi. Waduh, ya. Ya tapi oke, semua oke. Berapa bulan nih di rumah nih? Kalau saya Jalan tetap ya? masih jalan terus. Masih kerja ya dengan masih kerja protokol terus dengan kesehatan. protokol kesehatan yang super ekstra. Tapi memang ya klien nggak bisa berhenti karena saya lebih ke interior fotografer. Apalagi mungkin sekarang mereka lebih kayak apa itu memanfaatkan waktu break ini untuk memperbaiki produk-produk mereka mungkin. Yo, banyak yang mereka rekonstruksi dan banyak yang jual juga. Oh gitu. Iya. Ya karena memang kondisi Ekonomi, banyak yang terjadi di sini yang dulunya mereka buat untuk temporary stay seperti Airbnb, hostel, mereka sekarang memang harus move on ya. Iya, karena mereka merubahnya. Karena memang Praha ini banyak sekali orang-orang, ada beberapa teman saya itu yang mereka itu berinvestasi beli apartemen, tapi mereka sewakan. Tapi bukan berarti kemudian mereka membelinya dengan cash ya. Dia kasih uang muka, mortgage, yang nyicil orang lain. Ya, nah sekarang dengan ketidakjelasan memang sulit. Saya beberapa agent yang kebetulan sudah langganan ya. Ada beberapa yang bilang ini memang sulit, tapi ada juga yang bilang masih stabil karena basically orang masih butuh tempat tinggal ya. Yes. Ya, cuma yang untuk temporary stay seperti hotel, Airbnb memang benar-benar itu memang benar-benar mungkin mereka pindah alihkan menjadi long term kali ya. Yo banyak hotel juga yang mereka sewakan per kamar untuk bulanan ya. Ya, mereka melakukan apa aja untuk survive ya bro ya. Kita juga. Aduh, sebenarnya malas banget ngomongin itu ya, tapi ya memang kenyataan seperti ini di mana-mana. Ya. Satu dunia. Kamu gimana bisnis? Iya. Apa ya? Iya. Kalau mau jujur, kalau kamu tanya ke aku, ya kita saya malas merupakan salah satu orang yang beruntung. Ya. Karena kan tidak perlu membayar mortgage untuk rumah, tidak membayar untuk sewa. Jadi saya dapat uang dari pemerintah Ceko, itu udah cukup, lebih dari cukup. Tapi kalau kita ngelihat kayak misalnya hari ini cuaca udah mulai panas, aduh kalau festival nih duitnya. Iya betul. Tapi mau diapain lagi? Itu bagusnya Ceko, ya kan? mereka sportif ya, mereka bantu. Yes. Yang di Indonesia. Kita nggak mau compare dengan negara lain karena memang beda basicnya. Sistem sosial. Sistem udah hampir 5 tahun. Emi udah umur berapa? Emi udah 3 tahun. 3 tahun. Oke. Iya. Pindah karena merit ya, sama Gaby? Ceritanya lucu itu. Jadi gimana lucunya? Saya mau ketawa nih. Sebenarnya saya nggak mau dipublish begini, tapi ya it's okay. Ini untuk Alan oke lah ya. Untuk cek lote oke lah. Saya kan in relationship sama Gaby ya dulu ya. Udah lama itu kita ketemu di Indonesia dan memang pada waktu itu itu true love ya. Jadi dan kebetulan dia harus pulang karena dia harus menyelesaikan studi dia tadinya dan waktu itu saya juga cukup sibuk di Indonesia, jadi kita punya long distance relation
itu lama. Cukup Lama ya? Lama, 2 tahun lebih, 2 tahunan itu. Wow. Ya itu 2 Wow. tahunan. Terus tiba-tiba saya merasa, oh sudah saatnya ini kita buat kepastian ya. Ya, saya beli tiket, saya capture Ke sini. tiketnya. Aku bilang aku mau visit kamu di Praha. Dan dia memang sedikit surprise juga, karena dia pikir itu gak serius, tapi akhirnya dia bantu semua. Seperti visa dan segalanya, invitation ya, ya karena invitation itu visa, sangat mempermudah ya. invitation untuk mengurus visa ya, karena sepertinya saya harus mempersiapkan bank statement dan sebagainya. Tapi dengan invitation akan lebih karena safe ya. dia kasih invitation, dan kebetulan memang saya rasa hubungan Ceko dan Indonesia itu cukup baik. Saya ngurus visa itu udah kayak nggak ngurus visa, bro. Oh ya? Karena mereka bilang, banyak yang bilang, oh nanti akan ada interview ini bla bla bla. Saya datang, dia nanya dokumen, dan nggak ada apa-apa. Langsung bilang minggu depan kembali. Oh ya, karena jujur ya, kalau pengalaman saya dari saya kan suka jalan dulu waktu masih bujang, masih muda gitu, ya kan. Jadi ini kan masih muda juga, Bro. Ya, di hati, di tulang belum, di tulang udah enggak. Ya, itu udah berasa ya, di tulang. Tapi anyway, kalau kita mau jalan ke Eropa itu biasanya tidak pernah agent travel ataupun kita mengurus itu terpikir untuk ngurus di kedutaan besar Ceko ya. Biasanya Belanda, Paris, banyak orang bilang Jerman begitu. gitu. Ini kedutaan yang killer di sini, gini. Tapi karena memang ya pacar Ceko dan dia kasih invitation, dan aku pikir memang tujuan utamanya di Czech Republic. Iya, dan aku nggak ingin kemana-mana sebetulnya, kan aku cuma apply itu 3 bulan demi bisa. Cinta itu ya, waktu itu ngejar Arjuna mencari cinta. Demi kepastian, bro. Ya, udah umur, bro. Iya. Oke, dan ya akhirnya pindah tahun sekitar itu lucu. Saya datang ke sini pertama, saya cuma punya 2 tas. Ya, 2 tas. Tas segede ini. Cuma ransel ya, tas itu. segede ini, satu yang tas lempang itu. Udah gitu aja, udah kayak orang mau main seminggu 2 minggu. Kayak cuma Jogja Bali atau Surabaya Bali gitu ya. Mereka Jakarta Bandung gitu ya. Keluarga di sini shock ya. Kamu serius? Sani itu mau di sini 3 bulan. Karena Bali cuma bawa seperti ini. Sampai sekarang langsung terjebak. Bukan terjebak, kalau aku sudah menjebakkan diri. Ya, itu sudah memang baik, dia baik, dia jujur di situasi yang sekarang pandemi ini. Aku memang berasa banget ya, merasakan kalau ini loh, ternyata tidak semua aku nggak mau compare lagi ya, tapi mungkin karena aku dapat orang yang tepat. Jadi memang dari dulu dia memang istilahnya itu tidak rewel ya. Dan sekarang nggak banyak nuntut gitu ya. Dan waktu pandemi pun dia juga support terus, banyak encourage, seperti dia nggak pernah nanya yang sifatnya itu menyulitkan kita sebagai cowok ya. Yes. Ya, tapi selalu buat kita nyaman, maju. Menyaman dan ya, kita maju, dan istilahnya itu kita nggak takut. Istilahnya itu I'm in your side. Ya itulah yang aku memang sebenarnya aku nggak mau ngomong ini. Dia nanti dengar ya. Dia nanti dengar nanti gimana nggak gitu. Nggak apa-apa. Ya, tapi aku appreciated. I'm really appreciated with my wife. It's because of her support. It's like nothing to compare. Yes, karena kalau kita mau compare terus, kapan kita mau? Iya, betul. Dengan betul juga. Kalau pasangan jangan di-compare. Nggak pernah, jangan. Iya. Apa itu kita harus terima kekurangan dan kelebihan. Betul. Kamu juga kan? Iya dong. Kamu terima kelebihannya doang, Abi. Kekurangannya juga aku terima, gitu tapi ya? kan kadang-kadang kekurangan itu hanya kita aja yang tahu gitu kan, bro. Iya, kalau aku sih kan? kekurangan nggak pernah aku masukin hati ya. Iya. Istilahnya kita biasa itu. Biasa. Kalau berantem kecil ya, atau kayak ngambek dikit. Biasa. Berantem itu pasti. Itu rumah tangga. Aku nggak mau ngomong itu bumbunya, tapi itu memang penyedapnya. apa ya?
dari situ kita bisa tahu istilahnya itu aslinya seperti apa dan saatnya kita memperbaiki. Sebaliknya juga dia pasti juga tahu kalau aku ngambek gitu, dia kan jadi tahu si Sani ini aslinya seperti ini. Ya kalau udah berumah tangga mau apa lagi? Yes, betul. Ya, apalagi kan aku berprinsip one forever. Betul. Ya, Apa yang jadi- sudah disatukan? Ya sudah begitu. Ya begitulah. Jadi udah nggak bisa pilih-pilih lagi. Betul. Bukan nggak bisa tapi nggak mau dan tidak kan. Ya, kalau kita mau bilang apa ya, kalau kita membuka kesempatan masih lirak-lirik ya akan godaan itu terus datang ya. Tapi kalau Waktunya kita nggak ada bro. apalagi punya anak ya sekarang ya. Iya, nggak. Aku memang dari dulu memang aku nggak terlalu Pecicilan. Iya. Gitu, Aku kalau satu memang- Iya, kalau untuk urusan cewek aku nggak. Yakin nih. Iya, Padahal anak yakin. band loh aku denger. Iya. Dulu tapi kan aku paling alim ya. Nah, cerita kalau tadi bicara anak band. Dulu sempat ya di Indonesia berkarir di bidang Yo pernah masuk ke industri musik Musik, juga, tapi memang itu kalau bisnis seperti itu tuh Tuhan banget. Kalau Tuhan bilang kamu sekarang rezekimu di situ ya, benar. memang kamu banyakkan musisi yang cuma mabuk ini itu tapi dia sukses luar biasa. Itu memang Tuhan ya yang kasih jalan ya. Istilahnya itu memang itu gift. Benar. Ya. Tapi kalau bisnis yang lain kan kita nggak terlalu merasakan ya. Intinya kayak aku fotografer gini. Tidak setiap hari kita komplain ke Tuhan kan. Intinya kan kita flowing, Benar, ya kan? benar, Rezeki kita nggak pernah ekspektasi kita akan jadi di atas begini atau rezekinya banyak. Tapi kalau orang masuk di dunia band, musik, pasti impian dia mau jadi star. Yes. Iya kan? Makanya aku bilang itu Tuhan yang bisa ngasih kamu star itu cuma Tuhan. Tapi itu sama aja bro, kayak misalnya kita kerja di dunia kantoran, pertama kita masuk pasti impian kita akan menjadi manajer ini, kepala ini, tapi tetap karir adalah ada selain Ada usaha, jenjangnya. ada jalan hidup, ya kan, ada itu yang ada sudah ada yang atur. ya betul. Iya kan? Yang paling kelihatan kan kalau jadi artis tiba-tiba langsung boom. Yes, tapi kalau Maksudnya nggak kelihatan sanggup, terpublish, kalau ya. nggak sanggup, ininya juga blek gitu. Ya, tapi kalau aku dulu memang main musik itu memang bukan Pengen tidak jadi artis ya. Enggak, aku memang dari dulu ingin punya karya, punya karya dimainin dan aku suka ketika teman band itu mau pakai karya itu ya. Jadi Iya benar-benar. jadi itu memang prinsipnya itu manusia harus berkarya. Begitu Betul, aja. Jadi betul. paling enggak nanti kita punya anak, punya cucu atau saudara atau keluarga itu tahu oh dia pernah buat ini. Ya kan? Jadi kita tinggal jejak lah. Betul. Sama kayak ketika saya memulai pengen bikin YouTube ini, orang-orang pada bilang, "Oh, nanti kita teman-teman yang mempunyai yang influencer yang mempunyai nama di Indonesia, nanti akan saya promosiin gini-gini." Iya, iya. Tapi saya berpikir begini, tunggu. Saya mau buat konten dulu. Iya, betul. Biar kontennya jalan dulu, masalah subscriber itu berikut. Iya, betul sekali. Tapi dengan kita membuat suatu karya itu kepuasannya itu lebih. Itu memang Iya kan? intinya itu kita nggak cuma diam ya. Benar. Jadi kita aktif, kita buat something apapun bentuknya ya. Kayak hari ini contohnya saya nganggur, nggak ada job ini hari ini, nggak ada job foto. Saya tetap keliling jalan-jalan buat foto. Itu cuma untuk istilahnya itu nambah latihan juga ya. Dan cari Latihan, tempat-tempat cari yang tempat, terus ya unik karena ya. memang kadang-kadang lucu juga kalau kadang-kadang foto yang kita nggak suka orang lain malah suka. Bener. Itu rasanya nyesek banget, padahal ada foto yang ngobrolnya ngalur ngidul nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini memang celoteh, cekloteh. Jadi- Jadi nyeloteh apa aja silakan. Ini foto yang kita prepare misal, dari subuh pagi berangkat, nggak sarapan gini, istilahnya ngejar waktu, bawa barang banyak. Fotonya nggak ada yang suka.
Tapi ketika kita cuma moto iseng begini, yang nge-lag banyak Gitu ya. banget. Betul. Memang kadang ya itu kembali lagi, karya itu memang universal ya, istilahnya kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk suka. Benar. Jadi memang ya, apalagi saat kita dapat customer atau klien ya. Itu lebih tricky lagi ya, tricky ya. aku mau cerita ini. Iya. Ini oke lah. Aku sebagai fotografer, aku termasuk baru ya, newbie, fotografer komersial. Kita kan punya basic ya, kita punya basic pengetahuan tentang fotografi itu pasti. Dan nanti kita inginnya kan kita menerapkannya di bisnis, ya kan? Oke, teknis, ini lighting, ini ya banyak banget lah di situ. Klien pertama di sini, karena aku di sini lebih ke interior ya, tapi juga portrait, wedding juga. Nah, itu memang kadang-kadang lucu di sini, karena ini. Aku baru sadar kita di Eropa. Iya. Karena kita kan udah terlalu lama di sini, jadi kita mikirnya tuh bule sama aja. Ya kan? Tapi ternyata waktu aku datang pertama, klien pertama itu dia ngelihat kameraku apa, dia ngelihat kamu pakai lensa apa, Itu. ya, dan aku bilang aku punya ini. Are you serious with this camera? Yo, I feel confidence with this, so why not? Ya itu, oke. Dan waktu itu lucu. Aku tahu teknis yang manual untuk interior, yang sering pakai ya. Tapi waktu itu belum jualan. Tapi ini hari pertama aku jualan dan orang masuk ke websiteku. Yes. Jadi aku aplikasikan teknis yang manual, ya. Langsung klien bilang begini. Stop, it's not gonna happen, this is too long. Okay. So you only have like 30 minutes here. Dan itu gedung besar bro. Besar banget. Sempet down nggak digituin? Kalau aku sih karena aku basicnya event organizer Yes. di Indonesia. Jadi seperti itu aku menyikapi yang pertama harus smile. It's okay. Lighting hilang semua. Aku pakai yang itu, yang bracketing ini itu, udah boom. Okay, and then Bobisku. It's okay. Ya, teruskan lagi nggak apa-apa. Ya, ada tamu. Nggak apa-apa, bintang tamu. Ya. Semakin ramai, semakin oke. Ya, itu Jadi, lucu banget Alan. Dia masih underestimate ya. Dan kebetulan aku memang punya deadline itu servisnya itu 1 kali 24 jam. Mau segede apapun, mau sebanyak apapun klien hari itu, mereka nggak mau tahu di sini. Kalau kamu bilang 1 kali 24 jam ya itu bedanya. betul. Oke, dan setelah itu, waduh aku benar-benar ngeronda itu istilahnya post production dengan teknik yang aku jarang pakai. Betul. Ya kan? Karena baru hari itu aku pakai. Oke, dan boom, sampai sekarang dia jadi klienku. Sih. ya, dan itu emang gila ya, memang gila. Ya memang. Kadang, memang kerja itu kadang-kadang itu ya semua kerjaan. Ya, kita berencana, profesi apapun, kita betul. berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Betul. Dan klien, Tuhan dan klien. Tapi orang di sini baik-baik, Aku surprise ya. Karena dulu aku pernah kerja di perhotelan, di hostel juga, ketemu kan semua orang asing ya. Yes. Aku jarang berinteraksi dengan orang native Czech. Ya. Iya. Tapi ya aku berinteraksi dengan mereka, tapi tidak yang setiap hari ya. Dan sekarang kan karena pandemi ini aku beralih profesi fotografer ini itu, mau nggak mau klienku Czech semua ya, orang Czech semua. Dan mereka memang luar biasa. Dan selain foto interior juga melakukan foto wedding juga saya dengar ya. Wedding portrait. Portrait juga. Ya, cuma lebih enak mana? Kalau aku challenge-nya, nyamannya. Prinsipnya begini. Interior itu untuk harian. Oke. Ya.
wedding itu untuk tantangan. Oke. Ya, untuk tantangan. Tapi bagusnya di sini kalau wedding ini beda banget. Gimana bedanya? Dengan di Indonesia beda banget. Orang di sini pengennya kelihatan natural. Jadi tidak perlu dinaikin colornya ininya gitu. Inginnya kelihatan natural tapi bagus. Yes. Yo. Jadi bener-bener make up artis itu di sini itu challenge juga. Kalau mereka make upnya jelek ya jadinya kayak gitu karena mereka lihat yang dari mirror seperti apa, fotoku nanti kan seperti ini. Ya kalau masalah lighting dan sebagainya itu nanti ya, tapi mereka tidak mau yang ada, oh aku ada jerawat di sini. Harus ditutup gitu, enggak? Hilangin, tutup. Ya dikasih sedikit lah biar ada pori-porinya gitu. Memang bener-bener di sini kalau kamu ngeliat foto-foto wedding photographer di sini yang bagus-bagus, itu memang kamu teman-teman banyak kan teman kamu kan. Mereka kan selalu pakai editing pasti, tapi mereka selalu mempertahankan skin. Betul. Iya kan? Betul. Mereka nggak mau yang intinya kamu kulitnya coklat diputihin, diapain oh itu gitu. Bisa komplain besar di sini. Betul. Ya, Dan orang di sini kalau aku sih ngelihatnya mungkin tantangan fotografi di wedding adalah melihat momen ya. Karena kan orang kan nggak suka yang diatur kayak jejer. Natural, mereka iya, natural. kayak apa itu, ini papa mantu, ini mama, ini apa, enggak. Jadi cari momen ketika candid lah ya. Betul, karena di sini mereka buat dekorasi itu simple tapi menarik, dan mereka lebih suka ke story. Yes. Ya ke story. Jadi bukan foto bersama. Okay. Bukan foto. Ya pasti ada session. Tetap untuk, ada session untuk foto pose ya. Tapi mereka harus dapat juga storynya. Oh waktu dia jalan ini itu, waktu dia ketemu orang tuanya. Ya sama lah kayak di Indonesia itu. Tapi bedanya di sini settingnya beda aja. Kalau di Indonesia kan yang tajir pasti di gedung, ya kan? Jadi monoton di situ aja, ya kan? Di situ aja. Kalau di sini kan orang lebih suka outdoor. Ya, betul, jadi betul. Orang lebih suka. Sebenarnya itu keuntungan untuk fotografer. Ya, karena aku kan landscape. Kamu lebih suka di outdoor atau indoor? Sama aja sih. Sama aja ya. Cuma kalau aku kan basicnya juga landscape dulu. Jadi ketemu soulnya itu ketemu enak gitu loh. Oh ini ada matahari dari sana. Oh ini gini. Oh ini. Jadi lebih enak itu mengaplikasikannya di wedding. Jadi kalau misalnya aku wedding nih, terus aku sewa Mas Ani nih di outdoor. Mas Ani tuh satu hari sebelumnya kayak survei venue nggak? Supaya lihat apa ini matahari akan terbenam di mana? Pasti bro. Pasti ya. Kalau wedding atau family portrait itu disuruh nggak disuruh kita harus survei. Harus ya. Kita harus survei walaupun kadang di luar kota saya menyempatkan datang H-1 ya. Ya karena resikonya besar. Bukan masalah kita nggak dibayar, tapi kadang-kadang mereka bisa nuntut juga. Ada nggak pengalaman nggak dibayar? Oh enggak, aku bayar semua. Dibayar semua ya, puji Tuhan ya. Kita orang baik. Rezeki anak soleh ya. Kita orang baik. Tapi belum pernah punya pengalaman yang sampai apa ya? Bikin down, bikin apa gitu. Dalam memotret gitu. Kalau dalam hal bisnis belum, tapi jangan sampai ya. Iya, itu karena memang harus hati-hati, dan kalau aku sih, kalau dalam bidang kayak misalnya Mas Fani kan udah motret-motret nih, ya mungkin bagi klien Mas Fani udah I'm happy with it gitu. Yeah. Tapi Mas Fani sebagai fotografer kadang-kadang kok hasilnya aku masih bisa dapat lebih baik gitu. Pernah nggak ada perasaan begitu? Itu memang seperti itu. Tapi aku pikir-pikir lama-lama capek juga. Ya servisnya. Misal aku kasih foto yang lebih banyak, pilihan foto yang lebih banyak itu. Tapi kalau aku harus ngejar quality yang memang bener-bener sekelas yang kamu tahu lah intinya itu kita main bisnis, kita harus buat marketing dan harga. Nah, ini
Karena tadi bicara klien, bicara bisnis, nih, kelihatan nggak? Ahaha. Tolong didengerin, kita saksikan. Oh. Ini bisa deh udah ya. Oh, this is my best friend and my. Sunny is just a great guy. Oh. I cooperated with him for several last years, and all I can say is very trustful and loyal friend, very reliable and detail-oriented supplier, partner. His big passion is photography, videography, and I can say that he is leveling up all the time he can. He just like to go beyond the limits. He just he's a guy who like to find a way how to do it. This is what I like on him the most, that he just don't want to have like usual quality or like sufficient quality, but I'm crying really now. always pushing for the best. So he do for my companies some property shooting, delivering great professional pictures for real estate, and also what I saw from my friends, he do really great pictures for like the portraits or business portraits, great landscape photography. So yeah, I cannot wait to see our future projects, future cooperations, and highly recommend to him to anyone. Yeah, he is the guy. He is the guy who always like encourage me. Encourage you all the time ya. Yeah. And what about this girl? Mas Sani itu orangnya baik, ramah, keren, cool, gaul, pokoknya komplit. Terus dia juga main gitarnya juga keren banget, dia main gitarnya. Juga, thank you. kalau dia buat foto itu warna-warnanya seperti hidup. Jadi benar-benar warnanya. Yang difoto orang hidup soalnya. Kalau buat foto dengan Mas Sani itu pasti keren. Thank you. SC no. Oh my Sekarang kita mau ngasih god. testimoni nih soal Mas Sani. Oh shit. Oke, cerita awalnya ya kita pengen banget punya portfolio foto-foto keluarga kita yang proper, yang nggak cuma dari handphone yang selama ini kita pakai selfie aja berempat, tapi kita pengen yang nuansa Prahanya itu dapat, terus kemudian kita bisa jadikan itu sebagai dokumentasi kualitasnya bagus keluarga lah ya. yang bisa kita pasang di rumah kita nanti. Nah, kebetulan kita langsung inget tuh, kita punya temen Mas Sani yang kita tahu hasil fotonya bagus-bagus banget di sosial medianya dia. Kemudian ya kita sering lihat gitu hasil fotonya Mas Sani benar-benar sesuai banget sama apa yang kita pengen. Kita pengen banget tuh di foto kayak gitu jadi modelnya. Nah, waktu itu udah langsung janjian sama Mas Sani winter ya waktu itu ya, dingin banget. Udah mau pulang 2 bulan sebelum kita pulang ke Indonesia. Terus kita bikin appointment sama Mas Sani. Pokoknya fotonya kita pengen yang santai aja, relax, natural. Banyak candidnya. Bener, karena waktu itu dingin banget, anak-anak juga susah kalau misalkan disuruh pose, cari gaya apa segala macam. Cuman kayak jalan aja di sekeliling kota Praha, dan Mas Sani ambil sesuka hati Mas Sani sampai kita bener-bener nggak sempat lihat mana hasil fotonya, dan ternyata hasilnya bagus waktu banget. jadi kita langsung dikirimin, dan itu masih editan kasar, itu udah bagus banget, kita udah seneng banget. Terus ayo Mas lagi mana kirimannya, dan kita puas banget sih waktu itu hasil fotonya. Nanti mungkin bisa ditampilin setelah ini. Tapi mohon maaf Jadi, karena emang kameranya belum bagus. Dengan candidnya dan juga emosi dan jalan cerita yang dibangun dari foto-fotonya Mas Sani, dan itu bisa Gue dibilang meleleh bro. si Mas Sani yang mengarahkan ya Bun, ketimbang ya kita memang tahu kita punya ide-ide, tapi Mas Sani somehow memang bisa membuat cerita itu jadi lebih hidup dari foto-foto itu sih. Iya, benar-benar banget. Jadi kita benar-benar
lepas tangan, nggak pengen komen apa-apa. Waktu itu tadi tinggal foto aja, tapi hasilnya Martin, I'm crying. Wah, ini yang kita pengen banget kayak gitu. Jadi kita nggak ragu kalau teman-teman memang ingin punya koleksi foto kota Praha yang bagus, yang tematik dan unik, untuk kontak Mas Hani ya Bun ya. Ya, waktu itu langsung deh ke teman-teman semua yang pengen datang ke Praha, karena beberapa kan kontaknya pengen banget main ke Praha, pengen banget main ke kota yang cantik ini. Aku langsung rekomendasiin kalau misalkan emang pengen banget di foto yang bagus, yang kita nggak repot sendiri harus bawa tripod atau apa, bisa kontak Mas Hani buat dapet momen-momen spesial kamu gitu. The one and only. Masih ada 2 lagi. Buset ya. Hai Mas Han. Aduh, Cita. Jadi ingat nih sama sesi foto yang pernah kita lakuin tahun lalu. Itu Ini drama dia. Iya, makanya dia Iya. cerita itu. Iya. Nanti kita bahas setelah kita nonton kita ini. sama Mas Hani. Terus udah atur waktu segala macem. Dapatlah hari itu sehari setelah Valentine kalau nggak salah. Terus Valentine night Thomasnya juga udah tahu nih. Oke. Tapi 1 hari sebelum hari H itu, aku sama Thomas tuh lagi agak moodnya lagi nggak enak gitu kan. Berantem, Besokannya, bunganya kurang. sesi foto kan Gitu udah ya. kalau Hanya karena bunga harus kurang. dibalik. Udah akhirnya Kok ngegibah Ucita? dia tuh harus cari cara gimana nih supaya baik-baikin Thomas gitu kan, buat tetap ngelakuin si sesi foto ini. Akhirnya besokan harinya itu pas aku ngajak Thomas kayak pura-pura lah kayak jalan-jalan yuk gitu. Sebenarnya udah tahu, cuman karena moodnya lagi nggak enak Nggak jadi ngasih ya tahu. aku harus Ngasih sedikit tahu 10 menit sebelumnya. bermain-main gitu kan. Bangun Terus mood aku itu bilang juga sama ini ya Mas, San ya. bisa nggak minta tolong kalau Mas Han itu kayak aku jujur gitu kalau aku lagi berantem waktu itu kan. Terus tapi Mas Hani kayak seakan-akan kayak nggak tahu kalau kita mau foto sama Mas Hani gitu. Dan ternyata Mas Hani mau, ngerti banget kondisinya kayak gimana. Akhirnya kita ketemu Sani, terus ya udah akhirnya aku bilang Sani perlu model lah istilahnya untuk portfolionya. Terus akhirnya ya udah kita foto dan bayangin dong dengan maksudnya waktu itu suasananya lagi nggak enak dan segala macem, tiba-tiba berubah menjadi kayak 180 derajat, kayak bener-bener semuanya santai di bawahnya. Terus Mas Haninya juga bisa kayak ngarahinnya juga enak dan segala macam, jadi ngebuat mood kita tuh memang bener-bener baik lagi seperti sebelumnya gitu. Emang gak kuat. Jadi sih. marriage counselor gitu. Tapi mereka memang Keren cocok sih berdua. Terima kasih loh. Mereka- Aku seneng dia akhirnya ya. Akhirnya Sampai ya. ketemu di event selanjutnya. I'm happy for them. Yes, this is the last. Gue banget motonya. The newest Keren-keren ya. customer ya. The latest ya. Ini salah satu target main musik nih Oh, gitu ya. motor keren. Mas Ani itu keren. Orangnya juga ramah banget, orangnya bersahabat banget. Itu kayaknya the best photographer in town lah. Gak nyesel kalau misalnya nanti pokoknya yang ini ada waktu bisa foto session. Highly recommended. Teto gitu. Dan enak ya kerjanya, pasti kayak ngelucu Ya, melulu sama Mbak emang Teto. bagus. Ya kalau Pak Teto emang aku waktu itu kayak Bu Arlisda, Pak Teto, Ucita itu memang aku target ya sebetulnya. Sudah- Tanpa pengetahuan mereka aku Sudah target. TO ya. Ya karena mereka kelihatan happy family. you know. Happy family. Happy couple. Iya, dan ini pasti akan bagus. Dan aku juga ingin buat story seperti ini waktu kamu jalan di Praha seperti ini. Kan fotografer tapi mereka tahu seni. Yes. Jadi kita enak. Iya. Kita enak ya. Mereka sudah basicnya mereka tahu. Oh ini yang bagus mas, ini yang jelek. Iya. Jadi mereka tahu apa yang mereka iya, mau. Iya, mereka gitu tahu apa ya. yang mau dan kita tinggal mengeksplorasi dan mewujudkan dalam bentuk
lebih enak kerja sama orang yang udah tahu apa yang dia mau, walaupun mungkin di awalnya detail kayak aku maunya begini kayak perfeksionis, tapi kita lebih nyaman ya kerja ya. Ada yang klien juga detail seperti itu, tapi itu so far tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena ada keuntungan juga karena prinsipku sebagai fotografer, semua orang bisa foto sekarang. Apalagi semua orang handphone kan udah bagus ya. Semua orang tuh bisa buat foto bagus. No doubt. Mereka juga sekarang mau beli HP punya duit. Kan? Nah, jujur kadang-kadang aku juga jiper juga lihat, buset nih foto pakai HP bisa bagus begini. Ya apalagi foto kamu. Karena kamu bukan orang baru, kamu tahu cara ambil nuansa ya. Iya betul. Tunggu bentar. Honsayana. Ini Praha. Jadi you're on my YouTube channel. Say hi. You can talk later. Sorry. I can't move. It's my friend Sunny. Oke, kita lanjutin lagi. Jadi gimana? Jadi kayak aku juga no doubt kamu bisa buat. Kalau aku sih nganggapnya gini, San. Ya, bukan aku mau bilang aku mengerti seni, tapi aku mencintai seni. Orang kalau menyukai art itu biasa menyukai keindahan. Jadi minimal basicnya ada. Iya. Tahu ini angle-nya di sini bagus. Ini bagus. Aku nggak bisa motret. Maksudnya aku nggak bisa foto pakai yang foto DSLR yang mesti gimana, mesti atur. Aku nggak tahu. Tapi I have the eye of photography. Ya, sense ini capture-nya ini bagus. Dan kadang-kadang kita lihat ini bagus banget, tapi di kamera jadi nggak bagus gitu. Tapi kadang jujur Alan, kamera begini ini berat Alan. Berat. Kadang-kadang itu bagus banget, malas kita. Karena capek untuk ini. Karena udah terlalu capek, tapi memang. Kita kembali ke klien lagi yang tadi kisahnya Uchita itu cukup unik ya. Jadi sebagai fotografer itu juga mesti membangun mood ya. Iya betul. Tapi aku beruntung juga waktu itu situasi kan Uchita juga ngasih tahu kalau mereka ada sedikit kurang bagus situasinya itu 10 menit sebelum pemotretan. Dan aku sudah nyiapin itu semua softbox semua ini, tapi aku pikir ini memang tidak perlu. Jadi aku mau buat clearing dulu aja, clear biar suasananya baik. Kita jalan-jalan aja, aku ngobrol, dan sebenarnya aku juga merasa nggak enak, tapi aku jujur tahu kalau Thomas itu tahu kalau aku pura-pura. Kita cowok. Yes. We can feel it ya, the sense ya. Tapi itu Thomas sangat appreciated juga, aku merasa, karena Uchita coba itu ya. Jadi makanya Thomas juga terus sedikit baik, mereka bicara baik, bagus itu. Tapi memang mereka good couple. So yes. Ya, mereka that's why aku menantikan Uchita. Kami berdua menantikan event tahun ini. Mereka bagus. Dan untuk keluarga Pak Teto itu memang juara juga. Bagus. Itu challenge juga karena ada anaknya ya, anak kecil juga ya. Itu juga, dan itu kan juga challenge waktu juga, itu masih dingin juga, tapi nggak ada salju. Jadi memang kadang-kadang gimana ini, dingin pakai jaket tebal tapi saljunya nggak ada, padahal orang pengen foto pakai salju. Nah, Pak Teto memang sempat sharing cerita ke aku tuh. Dia gini, waktu itu langsung Sani tawarin ya, mau foto salju atau kota Praha. Kalau salju yuk kita keluar kota dikit. Iya kan? Ditawar karena saat itu kota Praha lagi nggak salju. Aku free waktu itu karena itu sudah komitmen ya. Komitmen ada foto session, dan aku memang hari itu aku buat kosong untuk dia, jadi mau kemanapun tapi tolonglah bawa aku. Tapi mungkin karena memang seperti yang kata Mas Ani bilang itu, bahwa
dalam foto itu timbul cerita. Iya. Itu capture the Karena, moment itu loh. Itu jujur yang juga, mereka cari ya. Aku waktu itu sedikit gak enak juga karena nggak ada salju, tapi aku bilang Ya bukan Tuhan, bro. Iya, tapi aku bilang ke mereka, tapi Praha lebih berarti loh. Yes. Iya kan, Praha lebih berarti daripada salju. Salju Bapak Ibu bisa cari kapan aja nanti. Yes. Ya kan? Tapi ini pernah susah senang di sini, ya kan, apalagi dengan lingkungan KBRI yang luar biasa. Gubyok ya, diaspora kita itu gubyok itu ya. pasti kan dia akan something missing kalau dia nggak punya foto tentang Praha ya. Dan mereka kebetulan juga oke, dan mau tahu prinsipku fotografi Apa? Setiap orang kan beda-beda ya. Setiap orang bisa motret sekarang. Setiap orang bisa buat foto bagus. Itu. Saya kadang-kadang iri juga lihat. Nah, tapi prinsipku begini. Bagaimana kamu encourage your client? Yes. Kamu bisa dapat klien. Yes. Mereka bisa TikTok sama kamu, komunikasi bagus. Dan aku selalu menganggap klien itu sebagai guruku. Yes. Ya. Kadang kan klien punya list ya, dia mau ini nih. Dan kita bisa jadi tahu karena itu. Betul. Ya kan? Setuju. Oh, ada seperti ini ya. Setuju. Ya kan? Walaupun kita oke, tapi kita mikir ada seperti ini juga ya. Wah, bagus ini. Dan itu pasti kan ada spelling waktu, kita bisa belajar dari situ. Jadi aku selalu menganggap klien itu dalam hal apapun ya, istilahnya di fotografi, mau dia di interior atau di portrait atau di wedding, aku selalu menganggap mereka itu sebagai guru yang baik, bukan guru yang jelek. Learning by doing ya, bro. Ya itu. Jadi itu yang bikin aku nggak terlalu berat emosinya, karena aku nggak menggurui mereka. Mereka yang sebetulnya aku serap ilmunya, masukannya, dan tantangan dari mereka. Aku nggak memposisikan diriku sebagai instruktur mereka. Ya kan? Ya walaupun aku kadang kasih, oh ini lebih bagus begini ya. Tapi kalau kamu punya yang lebih bagus, ide, why not? Ya karena at the end ya, bro ya, kalau saya berpikir begini, mau fotografer, mau kita nanti suatu saat kita menjadi sutradara film yang di seni, ataupun kita bandingkan dengan bisnis membuat ini iPad dari Apple atau iPhone atau membuat sepatu, at the end itu keinginan sang artis itu seindah apapun, kalau customer atau klien tidak suka dengan itu, what for? Gak ada duit, bro. At the end, at the end gitu. Walaupun kita sebagai artis kadang-kadang membuat sesuatu yang ini project pro bono, saya memang mau foto yang sesuai ide saya, keinginan saya gitu. Ada momennya ya. Ada project yang idealis, ada yang project yang menuntut kita harus bisa bekerja sama dengan klien. Betul. Dan kita rasa dengan permintaan klien kayak, Mas Hani, aku maunya begini. Mungkin waktu itu tidak pernah terpikir oleh Mas Hani kayak oh iya ya, aku nggak pernah mikirin kayak gini, gimana? Akhirnya kan ter-challenge, aku mesti belajar untuk membuat foto seperti ini. Saya sering begitu. Nah itu makanya kita bilang belajar dari klien ya. Aku nggak pernah memposisikan aku lebih tahu dari klien, karena dan satu itu orang yang paling selalu encourage aku itu Marek tadi. Dia encourage terus, dan itu motivasi juga untuk aku ya, karena aku orang yang gak gampang menyerah, aku tahu itu, tapi kadang aku butuh support juga ya, seperti istri yang selalu support, dan ada satu diaspora Indonesia yang selalu support aku. Siapa dia? Bisa disebutkan? Dia itu selalu hiding maksudnya gimana nih hiding? Dia tuh selalu tidak mau kelihatan, ya. Tapi dia memang gila. Dia di belakang memberikan support. Ada satu orang di sini, orang Indonesia, dia tuh dapat dikatakan satu-satunya official Nikon technician. Satu-satunya di siapa Ceko. namanya? Disebutkan dong. Disebutkan dong untuk Alan. Support ya, dia untuk celoteh. Dan itu pun untuk Nikon yang profesional. Bukan yang plastik ya. Namanya siapa, Mak? Diaspora itu. Ada namanya Rendra.
Mas Rendra. Ya, Tunggu. nanti kamu Nanti kita cari tahu. Harus cari tahu dan saya harus cari untuk pemirsa celoteh. Oh, saya banyak belajar dari dia ya. Karena kadang-kadang masalah teknis. Dia juga fotografer. Dia banyak lebih tahu dari saya ya. Dan dia penganut fotografi tanpa edit. Itu mahal, bro. Itu mahal, bro. Jadi dia benar-benar harus tahu setting. Betul, tanpa edit ya. Tanpa jadi natural edit, ya. Jadi natural. itu memang pentul-betul pencahayaannya harus tepat, harus ini. Tahu, dan dia harus tahu dia mau pakai setup seperti apa, lensa apa, ini itu. Ya kadang-kadang itu art ya, Mas ya. Lebih art. Itu sudah level yang lebih ya. Yes. Intinya kan idealis ya. Jadi Yes. ini yang kelihatan di mata ya kan jadi seperti itu. Apalagi jujur aja cuaca di Eropa ini tidak seperti di Indonesia. Iya, matahari ini bisa jam segini, jam segitu beda. Tapi surganya fotografer. Yes, of course. Tapi maksudnya tidak bisa kita menyamakan hari ini dan besok sama gitu loh. Kita memang di sini tiap jam aja beda. Betul. Jadi apa itu kita itu mesti ngelihat apa itu Google Weather itu memang benar-benar diperhatikan. Kejadian memang di Eropa, di Indonesia kita nggak pernah care. Nggak pernah care. Cuaca hari ini apa? Nggak Ya ada. udah. Di sini Google-nya juga salah. nanti jam 3 salju loh, bro. Padahal pagi itu terang. Benar. Kita harus siapin ini jaket ini. Dan ini kita salah kostum, bro. Iya, tadi pagi lumayan Tadi dingin. pagi kan? dingin. Aku kan sudah dari tadi pagi. Ini sekarang hari, bro. Ini aja tadi aku sempat mau pakai jaket karena kan tadi pagi sempat turun. Nah, ini loh. Kok udah mulai panas ya? Oh, langsung kita buka satu-satu. Di sini memang cuacanya ya beda dan tapi ya dengan cuaca seperti itu malah menghasilkan warna-warna yang tidak pernah sama. Iya kan? Nah, ini tadi bicara ini nih. Apa itu kayak Mas Sani bicara tentang supporter nomor 1 yang di belakang adalah technician Nikon. Kayaknya agamanya Nikon ya, bukan Canon ya. Kalau saya punya dua-duanya sih. Oh, punya dua-duanya. Soalnya kan kalau fotografer tuh biasanya antara Nikon atau Canon udah itu agama gitu ya. Nah, itu supporter teknik dan memang dia juga minjemin lensa juga. Iya. Tapi kalau Mas Sani lebih sreg pakai apa? Agama Nikon atau Canon? Atau masih antara dua nggak masalah? Kalau aku Canon itu dia punya taste sendiri ya, memang punya taste sendiri. Tapi selama kita masih masuk post production itu sama aja, bro. Sama aja. Kecuali kalau kita sudah main yang benar-benar natural, yang art kayak Mas Ren. As straight off from the camera, it's like itu kamu memang harus milih apa yang masuk di hati kamu. Mungkin itu zaman dulu kali ya. Ya, tapi kalau saat ini orang semua udah siapa yang nggak tahu Lightroom, siapa yang nggak tahu Photoshop, ya itu semua masih bisa dikompensasi ya. Tapi Mas Sani waktu belajar kamera itu langsung digital atau sempat yang kamera krek gitu? Sebenarnya udah lama sih belajar tapi nggak tahu teknis ya. Jadi dulu bapak kan suka beli, kita manggilnya dulu kan Tustel, masih ingat Tustel? Ya, Tustel Fuji. Ya, pakai itu. Krek ya. Aku dulu suka waktu kecil pakai itu, tapi dimarahin karena filmnya mahal kan. Iya, betul. Ya, terus kalau udah 36 film, kalau mau nyuci milih-milih. Iya, milih-milih dulu itu. Ya itu aku sempat main itu, terus setelah itu kan mulai ada BlackBerry, Nikon. Yes. No. Kok Nikon? Sorry, Nokia. Yes, betul. Yang pertama itu 7560 kalau nggak salah. Ya, 7560. Yang gede itu saya punya itu dulu. Itu ya, bentuknya kayak buat mandi. Iya. Itu kan, wih bagus. Udah merasa bagus banget waktu itu. Lebih ke HP dulu ya kan. Dan pada waktu itu masih belum terlalu mikir, foto itu harus akan menjadi profesi atau digeluti lebih dalam ya. Nggak mikir, dan kita juga main hajar aja, mau itu backlight mau itu apa, kita nggak care ya. Tapi memang dari itu juga sebenarnya secara nggak langsung kita belajar juga framing itu pasti kan. Betul. Ya itu.
Dan framingnya beda-beda kan. Kalau Nokia dulu kan kecil, tiba-tiba makin lebar sekarang iPhone bisa yang 1,5. Jadi kita dulu belajar pakai BlackBerry itu udah merasa wow. udah keren banget fotonya. Padahal kalau sekarang dibuka pecah-pecah semua pikselnya. Terus Android, terus di sini aku waktu ke Praha aku kayaknya aku harus serius nih. Tapi dulu emang aku sering moto-moto sih event-event ya. Tapi aku nggak ketika pernah, event organizer di Indonesia ya. tapi aku memang nggak pernah beli ya. Karena itu seperti ada untuk dokumentasi, jadi aku foto-fotoin gitu pakai DSLR ya. Tapi memang tidak terlalu berpikir yang ini nanti akan jadi jalan hidup atau apa. Jadi ya hajar aja, main hajar aja. Nggak peduli pakai lensa apa, yang penting ada dokumentasi, report ke klien udah. Gitu kan. Baru setelah masuk ke Praha, aku mikir kayaknya aku harus punya foto bagus deh di sini. Mulailah beli kamera yang amatir ya. Terus upgrade gitu. Ya begitu. Ya, akhirnya ketemu biangnya Nikon ya, oke, ngerasain Nikon. Nah, dulu Canon terus. Canon dulu ya, sempet Canon ya. Jujur aku kalau kamu bilang agamamu apa? Dulu Canon, sekarang pindah agama. Bukan pindah agama tapi mencoba. Tapi aku bisa menikmati dua-duanya. Bagus. Ya, bisa menikmati dua-duanya dan memang stylenya beda. Aku tahu, aku nggak mau bicara banyak itu karena yang lain pasti lebih tahu. Ya. Tapi memang kalau kita bicara fotografer atau siapa ini fotografer Mas Sani yang jadi panutan lah ya di sini pun boleh, terserah di Indonesia boleh, terserah sampai fotografer internasional profesional yang jadi panutan Mas Sani. Kalau lebih dari satu juga nggak apa-apa ya. Kalau panutan sebelumnya belum ketemu panutan. Kalau sekarang kan banyak banget ya. Dan style itu seperti setiap bulan ganti ya. Kalau bicara preset atau apa, setiap bulan ada baru. Oh, sehari ini populer yang blue color, besoknya sedikit warm. Ya, jadi kalau panutan sebenarnya enggak, tapi ada satu fotografer di Ceko ini. Ada ya Ceko ya? Iya, di Ceko, malah di Ceko ya. Ya. Di Indonesia pasti ada juga. Ya. Nah, di Ceko ini namanya kalau nggak salah Yan Sibi, kan fotonya berat banget, bro. Oke. Dan dia nggak pakai editing ya. Fotonya memang bagus. Reportage ya. Itu fotonya memang kalau kamu lihat itu memang kamu bisa merasa ini memang kalau sedih-sedih, happy-happy. Kalau orang yang itu istilahnya itu ada powerful ya fotonya, itu ada aku suka dia. Saya memang kalau saya pribadi saya akan lebih menyukai foto-foto jenis seperti itu karena saya mungkin background saya jurnalistik. Saya dulu pernah di Jakarta Post ya kan, jadi suka sekali untuk aku itu momen yang tidak akan terulang. Orang nggak bisa lah sedang demo nangis terus kurang bagus, tolong kamu begini dong. Nggak bisa. Yes. Ya kan, itu momen yang fenomenal ya. Benar. Dan aku foto dia yang terakhir aku lihat, aduh, masih kebayang terus, terngiang-ngiang ya. Iya, itu memang foto yang itu. Ada keinginan one day jadi jurnalistik. Aku belum siap. Aku belum siap untuk yang something yang sedih ya. Karena itu memang masuk banget ya. Foto dia yang terakhir di Old Town kan ada cross banyak itu. Iya. Ya, kan? Ya, dia moto salah satu family yang di cross itu. Yang naruh candle dan nama itu ya. Itu memang buset. Cross itu kan memang korban-korban COVID ini. Iya, kan? Sekitar 25.000 cross ya. Saat itu dibikinnya itu sekitar berapa hari lalu ya. Ya itu memang untuk aku itu foto yang wow. Itu di dua sisi loh. Kalau aku ngelihat foto Cross Old Town ini kita bicara nggak tahu ini bakal off the record atau apa, tapi di dua sisi gini San. Kita itu selain melihat bahwa ini adalah korban dari secara jiwa, tapi juga korban secara ekonomi dan sosial karena Old Town itu bisa menjadi sepi gitu loh. Iya kan? Iya, memang sulit itu, ya.
Udah ambil foto itu? Aku nggak berani ambil foto itu. Belum. Nggak berani. Emosionalku nggak siap. Nggak siap ya. Iya. Aku bilang ke Bini, ke Gabi, kamu nggak mau ambil foto di Old Town ada cross banyak gitu. Aku bilang aku nggak siap karena itu emang terlalu sedih ya. Itu terlalu sedih untuk aku dan aku orang yang sensitif ya. Aku bukan aku orang yang lebay perasaan tapi hal seperti itu aku appreciate that. Aku memang sensitif ya. Aku nggak bisa lihat seperti itu dan memang lebih baik aku nggak punya fotonya. Jadi kalau misalnya suatu saat diminta untuk menjadi tukang foto di acara funeral, sudah pernah. Dan gimana mengatasi sensitif, overcome the sensitive? Itu beda case. Itu ya? beda case karena di situ tantangannya oke, ini sedih tapi jangan biarkan klien itu masih bisa menikmati foto ini sebagai salam perpisahan. Jadi bukan lihat something yang jijik, something yang aku nggak akan buka foto itu lagi. Itu challenge ya. Jadi kita harus ambil momen yang benar-benar ini orang yang meninggal itu hero. Appreciate it, how the loved one gathers to celebrate his life, gitu ya. Kalau nggak salah juga sempat ada jepretannya Mas Sani di Om Bismo ya. Iya, banyak itu. Saya yang ditunjuk keluarganya, tapi saya nggak boleh upload ya karena iya nggak apa-apa. Itu memang untuk private ya, family dan saya menghargai itu dan itu nggak masalah karena saya ya penghormatan terakhir saya ke beliau ya. Beliau orang baik. Ya, almarhum orang baik. Ya, itu. Jadi ya waktu dikontak itu sama Pak Roni ya, dikontak Pak Roni, saya langsung bilang bisa. Ya. Tanpa mikir ya. Kosongin schedule langsung ya. Bisa. Mas Ani nanti itu keluarganya mau kasih honor atau apa, saya bilang enggak usah. Ya. Karena ada saatnya kita bisnis, ada saatnya memang pro bono. Apalagi kepada sesama diaspora ya Mas ya. Kita ini cuma berapa orang sih di Republik Ceko? 300? 200 loh. Sedikit banyak. Makanya jangan banyak ribut ya. Lebih baik akrab, lebih baik itu. Di sini, aduh. Gubyuk. Kayaknya malah mereka lebih dekat di sini daripada di Indonesia deh. Yes, benar. Di Indonesia kan ketemu sambil lalu aja kan, nongkrong kopi udah. Kalau di sini kayaknya ada yang kesulitan, itu semua kayaknya saling bantu. Datang. Walaupun kita jarang bertemu kadang, tapi ikatan itu ada. Itu ada ya. Oke, ini satu pertanyaan lagi, penting nggak penting. Kalau mau pakai jasanya Mas Fani itu piro toh? Saya nggak enak buka harga di sini. Jadi nanti kontak pribadi atau gimana? Ada di website aja. Oke, nanti aku tulis. Saya punya www.fotointerioru.cz. Saya juga punya Instagram. Oke. Followernya sedikit. Nggak apa-apa. Itu do you love _ Prague. Yes, oke. Karena saya memang ini sudah seperti rumah kedua ya. Saya memang merasa di sini seperti ya rumah. Terakhir balik Indonesia kapan, Mas? Saya belum pernah balik. Belum pernah balik dari 5 tahun. Ya. Wow. Ya, kemarin berencana balik tapi karena ada pandemi jadi memang sulit ya. Ya, apalagi balik 3 orang sekarang itu duitnya banyak loh. Jadi waktu Mas Sani mengucap janji suci itu orang tua hadir nggak, Mas? Saya nggak ingin mereka hadir. Oke. Karena itu akan merepotkan mereka. Ya itu nggak seperti kita belanja ke pasar Senen atau benar. Yo, bapak harus ke Jakarta, apply visa, harus ini itu, dan bapak sudah tua. Tapi untunglah bapak saya itu pengertian ya. Jadi ya, he's the best. Dan mertua di sini juga mereka tidak terlalu banyak mempermasalahkan itu. Mereka baik juga. Ya, itu yang ya seperti aku merasa memang tidak ada bedanya di aku tinggal di sini dan di Indonesia karena dikelilingi orang-orang baik.
Tapi pasti nanti kalau pas mungkin pandemik selesai atau ada kesempatan untuk pulang ke Indonesia. Oh pasti bro kalau ada duit. Iya, pastilah. Itu pasti orang tua seneng ya. Pasti. Aduh, Emi pasti akan menjadi apa itu cucu. Oh, apa aja kamu minta, Nando, tak kei. Tapi Pernah homesick? kalau aku bukan tipikal homesick sih. Enggak typical Ya karena homesick. di Indonesia pun jarang pulang kan. Enggak karena kerjanya kan. Waktu itu event organizer aku keliling Indonesia kan. Jadi memang dapat dikata 1 minggu belum tentu aku 1 hari di rumah. Jadi memang homesick udah lupa. Kalau ada mama mungkin homesick. Gitu ya. Ya, tapi mama kan sudah nggak ada. Sudah pass away ya. Ya. Tuh, ada pesan-pesan terakhir mungkin yang bisa disampaikan kepada pesan terakhir. Jangan terakhir lah, pesan. Iya, pesan-pesan. Terakhir di acara Celoteh episode 2. Oke, semoga kita semua diberi kesehatan. Ya. Jangan mengeluh, banyak temannya. Kita semua situasi sama, kita harus move on, tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Gitu, dan di momen seperti ini, di kala pandemi itu, kita jadi itu ya, sedikit banyak kita menghargai waktu dan hidup kita dan orang di sekeliling kita ya. Jadi intinya itu aja, cukup tetap semangat aja karena memang Dan tetap berkarya ya. Berkarya pasti. Berkarya dengan cara apapun ya. Jangan mengeluh yang penting. Betul. Setuju. Ya, jangan mengeluh. Dan support ini dia nih. Ini orang hebat ya. Ini orang Kelihatannya hebat. aja, kelihatannya kayak jahat itu ya. Terus. Padahal kalau nggak kenal maka nggak sayang. Iya, bisnis terus ya. Tapi baik, orangnya baik, suportif juga. Oke. Akhirnya Celoteh kali ini harus berakhir dan saya sangat berterima kasih Mas Sani udah meluangkan waktunya untuk berbagi kisah dengan kisah ngalor ngidul. Iya, kisah ngalor ngidul, tapi yang pasti inspiratif dan apa ya, kalau buat saya ngelihat Mas Sani itu jadinya apa ya, kalau kita punya sesuatu keinginan itu kita tuh harus kasih 100%. Seperti yang kata tadi Marek ya, bilang Sani is never satisfied. He always pushing beyond on his work gitu loh. Itu saya langsung wow. Berarti kalau kerja itu emang yang kalau saya ya memang kerja selalu kasih ekstra. Yes. masalah dapat reward itu lain ya. Masalah dapat reward itu urusan kedua. Betul ya. Ya sudah Mas. Thank you so much.